seperti biasa kita ice breaking dulu sebelum berdoa ya. Semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Teman-teman semua, tangan dilipat, persiapan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dimas. Iya, sekarang Ibu mau tanya, kemarin waktu IPAS terakhir belajar apa anak-anak? Coba dibuka bukunya, belajar bab berapa? Belajar tentang apa di bab 6 itu kemarin anak-anak? Ada yang bisa Flora dan fauna. flora dan fauna, ada yang bisa sedikit jelasin apa itu flora dan fauna? Tumbuh-tumbuhan dan hewan. Iya, tumbuhan dan hewan. Di bab 6 ya, kita belajar tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sekarang pagi hari ini anak-anak loncat satu bab dulu ya. Kita belajar di bab 8. Buka bukunya. Di bab 8 halaman 215. Kita akan belajar bab 8 Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Halaman 215. Halaman 215. Sudah ketemu semua ya? Di situ kita akan belajar apa tadi? Bumiku sayang, bumiku malang. Iya, kita akan belajar Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Lanjut buka halaman selanjutnya. Topik A. Sambil boleh lihat ini ya, PPT ya, nanti Ibu terangkan. Topik A kita akan belajar bumi berubah. Nah, di situ kan ada bacaan teman-teman, anak-anak bisa dibaca dulu tapi bacanya dalam hati ya. Ibu kasih waktu 2 menit, boleh dibaca dulu. Yang topik A ya. Setelah anak-anak membaca rangkuman tadi, apa sih yang bisa diambil setelah membaca rangkuman tadi? Ada yang bisa kasih penjelasan, angkat tangannya yang tinggi. Jangan rebutan seperti ibu mau. Angkat tangannya yang tinggi. Nggak apa-apa, jangan takut salah, ibu nggak bakal marahin.
Tunjuk tangan aja nggak apa-apa. Siapa? Ibu tunjuk ya. Ya, ibu tunjuk ya. Coba ibu mau ini. Fatin. Fatin. Ayo Fatin. Apa yang bisa diambil setelah membaca rangkuman Bumi Berubah topik A? Sedikit aja nggak apa-apa, jangan takut salah. Ayo Fatin. Ayo Fatin. Nggak apa-apa. Kita belajar apa tadi setelah membaca rangkumannya? Bumi selalu mengalami perubahan. Perubahan ini bisa terjadi secara alami. Iya. Tepuk tangan dulu buat Fatin dong. Nah, pokoknya kalau jawab yang semangat, nggak usah takut ya. Nanti kita belajar bareng. Iya, betul sekali. Jadi yang Fatin bilang di bab 8 ini kita akan belajar bumi selalu mengalami perubahan. Nah, perubahan ini bisa terjadi secara alami dan tanpa peran manusia. Penyebabnya yaitu sering disebut apa? Peristiwa alam. Iya, bumi ini memang terus berubah ya, baik dari segi rotasi, bentuk maupun kondisi permukaan dan atmosfernya. Perubahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Ada yang tahu faktor apa saja yang menyebabkan bumi berubah atau permukaan bumi berubah? Ada yang tahu faktor apa aja? Gempa bumi. Ya, gempa bumi. Iya. Ada gempa bumi. Gelombang besar atau sering tsunami. Iya, good job. Si pinter. Nah, selain itu ada faktor lain. Faktor apa? Satunya yang peristiwa alam selain gempa bumi, tanah longsor, dan tsunami. Ada faktor lain apa lagi? Satu aja. Aktivitas yang terjadi di bagian batu bumi. Iya, itu juga termasuk. Nah, yang ibu maksud adalah ulah peristiwa alam, ulah manusia, seperti pemanasan global. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi nih. Ayo, pemanasan global itu sering faktornya apa? Faktornya terjadi pemanasan global. Ada yang tahu angkat tangannya? Ya, faktor utama pemanasan global apa? Iya, ibu kasih tahu ya. Faktornya adalah penggundulan hutan. Kenapa kok terjadi pemanasan global setelah penggundulan hutan atau penebangan pohon-pohon liar? Ada yang tahu? Iya, karena pohon-pohon ditebang, terjadinya efek global warming, global kaca ya. Jadi kita sebagai manusia, kita harus menanam pohon biar kita mengurangi efek dari pemanasan global dan tidak boleh menebang pohon secara ilegal atau sembarangan. Bencana alam ini yang disebabkan oleh alam ya, bisa merusak kehidupan manusia. Ibu mau tanya, apa saja sih faktor setelah kita terjadi bencana alam tadi? Apa yang bisa merusak lingkungan manusia? Yang bisa merusak lingkungan manusia? Ayo, apa? Ayo, kan tadi contohnya seperti gempa, banjir, tsunami, tanah longsor. Nah, ya kan? Nah, terus dampaknya untuk kita apa setelah terjadi bencana tersebut? Dampaknya. Ayo, ada yang tahu dampaknya apa? Setelah bencana alami. Di sini gempa.
pasti berlindung ya. Nah, tapi dampaknya untuk kita dan masyarakat setelah terjadi peristiwa alam tadi yang berupa gempa bumi, tanah longsor, banjir itu menyebabkan masyarakat kehilangan ya bangunannya pada roboh. Terus yang punya pertanian, kalau tanah longsor, kalau lahan pertaniannya kena itu rugi nggak? Rugi. Jadi peristiwa alam itu merugikan kita nggak? Merugikan ya. Nah, tapi kita sebagai manusia harus sayang alam ya, tidak boleh merusak. Harus kita perhatikan betul-betul agar tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Tadi apa coba dampaknya tadi Ibu barusan ngomong apa? Dampak dari terus kehilangan pekerjaan. Contohnya sedikit-sedikit itu ya. Nah, makanya anak-anak ini enggak pernah melihat gempa, banjir, tsunami? Pernah. Kalau di sini alhamdulillah enggak ya. Kali kita lihatnya di TV, di HP ya, enggak banjir, gempa lagi ya. Apa itu bencana alam? Bencana alam peristiwa alam peristiwa alam yang dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian yang besar. Contohnya ada gempa bumi, gunung meletus, banjir dan tanah longsor. Nah, mengapa di Indonesia ini sering terjadi bencana alam? Ya, yang kedua, yang ketiga, nah itu yang menyebabkan. Boleh dicatat, sambil nyatet kenapa di Indonesia sering terjadi bencana alam. Kalau ditanyain besok sudah tahu ya. Jadi yang pertama letak geografis Indonesia yang berada di cincin api Pasifik. Yang kedua banyak gunung berapi aktif. Yang ketiga musim hujan yang panjang. Sambil dicatat boleh nak? Ini Ibu ada video ya. Ini bisa anak-anak simak. Nanti pokoknya disimak yang penting ya dicatat. Nanti soalnya keluar kerja ya. Ini ada video, boleh disimak. Suaranya dengar nggak? Dengar nggak suaranya? Ya. Nih, tadi ada gempa bumi ya. Ini apa? Banjir.
mandi, masak, sunat dan ya. Paham ya? Paham tidak? Tadi yang ibu jelasin, paham? Paham. Ini nanti ibu ada lembar soal. Tadi kan sudah ibu jelasin banyak kan? Lihat video ya. Tapi sebelum mengerjakan soalnya, kita ice breaking dulu nih, biar nggak pada lemes ya. Masih ingat tidak? Masih. Masih ya. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk dan dindung. Dan ding 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 ding. Dung 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 dung. Dan ding dung. Iya. Masih semangat nih berarti ya? Ya. Iya. Nah, ibu ini ada soal dikerjakan secara berkelompok ya. Nah, nanti ini namanya dikasih nama setiap kelompoknya. Nah, ya, boleh berdiskusi tetapi tidak boleh berisik ya. Kalau banyak boleh ambil gambar aku atau paham jelasnya. Iya. Sudah ya ini anak-anak ya. Sekarang ibu mau perwakilan kelompok dari kelompok 1 maju anak satu aja. Dua anak. Dari kelompok 1 dulu. Dari kelompok 1 dulu maju 2 anak ke depan. Ayo maju ke depan. Ya, ke depan nggak apa-apa. Nah, jadi nggak apa-apa. Maju ke depan, dibacakan hasil jawabannya ke teman-temannya. Nah, yang satu tulisnya yang satu-satu kelasnya. Teman-teman yang lain menyimak ya. Nanti juga berkelompok maju 2 anak untuk ini membacakan hasil jawabannya ke teman-temannya. Ya, dari kelompok 1. Dari Manusia sebab manusia membuang sampah sembarangan akibat kehilangan rumah. ya. Tanah longsor sebab hujan berlebihan akibat kehilangan tempat tinggal. Tempat bumi sebab adanya pergerakan. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1. Jawabannya keren banget, hebat ya kelompok 1 ya. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 perwakilan maju. Iya, tadi jadi kita memahami ya. Berarti anak-anak sudah paham ya apa yang dimaksud dengan bencana alam atau peristiwa alam, paham ya?
Ibu tutup pelajaran pada hari ini. Ibu ada sedikit kuis. Kita jawab bareng-bareng ya. Apa sebutan untuk pergerakan lempeng bumi yang menyebabkan terjadinya gempa bumi dan gunung berapi? Ayo apa? Tidak. Erupsi atau lempeng tektonik? Yang jawab lempeng tektonik angkat tangan. Yang jawab pergeseran benua? Pelapukan. Yang jawab erosi? Paling banyak lempeng tektonik, kita klik ya lempeng tektonik. Ya, berarti materi yang Ibu sampaikan ya. Paham? Ya. Sebenarnya Ibu ucapkan terima kasih Ibu sama anak-anak ya udah membantu tugasnya Ibu. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa dipelajari dan bisa dipahami ya anak-anak ya. Semangat ya. Mau ujian ke kelas 6 ya? Ini mau naik ke kelas 6 kan? Semangat belajarnya ya. Ingatkan pokoknya cari literasi bacaan, boleh di internet, di buku atau di mana-mana ya. Mau masuk kelas 6 ya. Ibu ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf ya. Ada.